Aku baru saja pindah ke kosan baru yang lebih murah, 250.000 per bulan. Cukup untuk kantoran sepertiku yang masih baru di Medan dan mencari tempat tinggal terjangkau. Lokasinya di area yang tidak terlalu jauh dari kantor, jadi aku cukup senang meski kondisinya agak tua. Tapi ya, harga yang pas kantong selalu memberi sedikit kenyamanan tersendiri, bukan? Sesampainya di kosan, aku dihadapkan dengan pemandangan yang tak terduga. Di ruang depan ada seorang nenek yang duduk santai di kursi malas mengunyah permen kopi. Melihat nenek itu, aku langsung merasa sedikit bingung. Bayangkan saja, nenek ini tinggi cuma 165 cm, tapi tubuhnya sungguh luar biasa dengan berat badan 120 kg. Bukan kata-kata halus yang bisa menggambarkan beratnya. Itu lebih seperti penuh energi daripada sekedar gemuk. Eh, kamu yang baru pindah? Tanyanya dengan suara berat, seolah baru saja bangun dari tidur panjang. Aku mengangguk, merasa canggung, tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan ini. Tetapi aku tahu aku perlu menghadapinya kalau ingin hidup nyaman di sini. Ini kosan bisa dibilang kayak keluarga, katanya. Mau tahu siapa aja yang tinggal sini? Ada lanjut usia lebih suka menikmati waktu mereka dengan tenang, nenek ini malah seperti mesin penggerak kosan. Suaranya selalu menggema di seluruh ruangan, mengisi hari-hari sepi dengan cerita yang kadang-kadang aneh, kadang-kadang lucu, tapi selalu menyentuh. Pada suatu malam, aku baru saja selesai bekerja dan bersiap untuk tidur. Namun saat aku membuka pintu kamar kosan, nenek sudah menunggu dengan ekspresi wajah yang serius, seolah-olah sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat penting. "Kenapa nggak keluar malam ini? Ada acara penting," ujarnya dengan mata menyala, penuh semangat, yang tentu saja membuatku sedikit bingung. Acara apa lagi, pikirku. Aku mencoba mencari cara untuk menanggapi dengan santai, meski hatiku agak terganggu. "Bukankah sudah malam? Tunggu dulu, kamu pasti harus ikut, kecuali kamu takut," jawab nenek sambil mengedikkan bahu, seolah dia baru saja mengungkapkan sebuah rahasia besar yang tidak boleh terlewatkan. Tanpa memberikan kesempatan bagiku untuk menolak, nenek menarik lenganku dan mulai menyeretku keluar. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, aku sudah terjebak dalam kerumunan kecil orang-orang yang ternyata sudah menunggu di luar kosan. Ternyata mereka adalah tetangga-tetangga kosan yang aku belum kenal sebelumnya. Ada yang tampak muda, ada juga yang seusia nenek, dan semua tampaknya sudah terbiasa dengan suasana seperti ini. "Tenang aja, nggak bakal lama kok, cuma ngobrol santai. Kalau kamu takut, ya tinggal balik ke kamar aja," ujar nenek sambil tersenyum nakal. Aku merasa ada sesuatu yang menggelitik dalam cara dia berbicara, seolah-olah Aku tidak ada bisa sesuatu menahan yang tawa. sedang Meskipun direncanakan. situasi ini terasa aneh, aku merasa sangat terhibur dengan caranya yang begitu percaya diri. Nenek ini punya cara tersendiri untuk membuatku merasa nyaman meski suasananya tidak biasa. Di tengah-tengah kerumunan, aku mulai berbincang dengan beberapa orang. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja kantoran.
Tapi ada juga yang berprofesi sebagai pedagang kecil di sekitar kota. Percakapan kami bergerak ke banyak topik, dari pekerjaan, makanan, hingga perasaan kesepian yang kadang datang begitu aja. Ternyata, meskipun mereka semua tampak sederhana, mereka penuh dengan wawasan dan cerita hidup yang membuatku merasa dihargai. Tapi kemudian ada satu momen yang agak canggung. Salah seorang tetangga muda tiba-tiba melontarkan sebuah pertanyaan yang agak menggoda, seolah-olah dia sedang mencari tahu lebih banyak tentang hidupku. "Kamu tuh kayaknya enak ya kerja kantoran gitu. Pasti banyak waktu luangnya deh," katanya sambil memilingkan kepala. "Gimana kalau kita makan malam bareng suatu waktu?" Aku terdiam, merasa sedikit tidak nyaman. Nenek yang berdiri di sampingku, dengan tatapan penuh pengamatan, tiba-tiba ikut berbicara dengan nada serius. "Dia enak? Hah, kamu jangan sok tahu deh. Kalau kerja kantoran tuh lebih banyak tekanan daripada yang kamu bayangkan," katanya sambil tertawa keras, memecah suasana yang sempat canggung. "Makan malam bareng? Kamu nggak mau ikut makan sama saya aja? Atau takut kalau makanannya terlalu berat, takut tambah gemuk? Jangan gitu, bisa-bisa nambah sama saya nih." Lanjut nenek sambil mengangkat dagunya dengan bangga. Semua orang tertawa, termasuk aku. Suasana yang tadinya agak panas, kini menjadi cair. Berkat komentar garing nenek yang sepertinya tak pernah kehabisan ide. "Jangan khawatir nak," lanjut nenek sambil mengelus bahuku. "Yang penting hidup ini ringan, jangan bawa beban terlalu banyak. Kalau nggak bisa nyantai ya hidupnya cuma stres doang." Tiba-tiba aku merasa seolah ada kekuatan dari kata-kata nenek yang membuatku lebih lega. Memang benar apa yang dikatakan. Terlalu banyak berpikir malah bikin hidup jadi lebih rumit. Percakapan ini benar-benar mengajarkan aku sesuatu yang baru. Namun kemudian, saat aku berbalik dan melangkah kembali ke kamar, perasaan aneh itu kembali muncul. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar sekumpulan obrolan sederhana ini. Nenek yang gendut, suasana yang kocak, dan semua yang terjadi tiba-tiba terasa seperti pertualanan baru yang tak terduga. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi ketika aku akhirnya pulang kerja. Kaki terasa begitu lelah, dan pikiran yang sudah penuh dengan angka-angka dan tumpukan laporan membuat aku hanya ingin terjatuh di tempat tidur dan tidur nyenyak tanpa gangguan. Perjalanan pulang yang panjang dan menegangkan membuat tubuhku seakan terkuras habis. Aku hanya bisa memikirkan betapa nyamannya ranjang kosan yang menantiku. Namun, ketika aku membuka pintu kosan dan melangkah masuk ke dalam, aku mendapati nenek duduk di kursi kayu seperti biasa di ruang tamu yang cukup gelap. Hanya ada cahaya lampu meja yang temaram memberi kesan agak misterius. Saat dia mendengar suara langkahku, dia langsung menoleh ke arahku dengan ekspresi yang penuh perhatian. Nenek itu sepertinya selalu ada saja di waktu yang tidak terduga. "Pulang kerja sampai segini, kasihan sekali," kata nenek dengan nada khawatir sambil melihatku yang berjalan lemas menuju dapur. Aku hanya mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Kepala terasa begitu pusing dan tubuhku seolah-olah ingin jatuh begitu saja ke lantai. Saat aku melangkah lebih jauh, nenek tiba-tiba berkata, "Kamu kelihatan sangat capek. Kalau mau, saya bisa bantu pijat. Saya kan udah tua, tapi tanganku masih bisa diandalkan." Aku berhenti sejenak, menoleh padanya. Suaranya yang lembut itu, meskipun mengandung perhatian, terasa berbeda kali ini. Aku
ini, aku juga merasakan kenyamanan yang luar biasa. Nenek benar-benar tahu caranya membuat orang merasa lebih baik. Terkadang, dalam keheningan yang hampir mencekam ini, aku merasa ada sesuatu yang lebih di balik pijatan ini. Meskipun nenek tak mengatakan apa-apa yang tidak perlu. Udah lama ya, kamu nggak punya waktu buat diri sendiri. Lanjut nenek, suaranya masih rendah dan tenang. Jangan terlalu banyak beban, kamu nggak tahu betapa berharganya menjaga tubuh dan pikiranmu. Aku hanya mengangguk, merasa kata-kata nenek mengena sekali. Terkadang, aku terlalu terfokus pada pekerjaan dan hal-hal lain sehingga lupa untuk merawat diriku sendiri. Pijatannya semakin dalam dan aku bisa merasakan setiap otot yang tegang mulai mengendur. Lengan nenek yang besar bergerak dengan kekuatan yang penuh kehati-hatian, seolah dia tahu persis apa yang tubuhku butuhkan. Seiring berjalannya waktu, ada keheningan yang aneh di antara kami, menciptakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang tak terucapkan, namun begitu terasa dalam setiap sentuhan, mengisi ruang dengan makna yang rumit. Namun, aku tetap tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih di balik sikap nenek. Sesuatu yang tidak pernah dibicarakan, tetapi selalu mengendap di udara setiap kali kami berinteraksi. Nenek berhenti sejenak, lalu menatapku dengan pandangan yang sulit dimengerti. Jaga diri baik-baik, nak. Hidup nggak selalu semudah yang kita bayangkan. Katanya, suara penuh perhatian, namun dengan sesuatu yang lebih dalam di balik kata-katanya. Aku hanya tersenyum kecil, merasa sedikit canggung, tapi juga merasa lega. Mungkin nenek benar, mungkin aku memang perlu lebih memperhatikan diriku sendiri dan menghargai hal-hal kecil yang kadang terlupakan. Terima kasih, Nek, ucapku akhirnya, merasa sedikit lebih segar. Aku rasa aku bisa tidur nyenyak malam ini. Setelah itu, nenek pergi ke kamarnya, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, tetapi begitu nyata. Sepertinya aku tak bisa menghindari kenyataan bahwa meskipun semua ini terasa ringan, ada sesuatu yang lebih mendalam yang sedang berkembang di antara kami. Nenek berhenti sejenak, lalu menatapku dengan pandangan yang sulit dimengerti. Jaga diri baik-baik, nak. Hidup nggak selalu semudah yang kita bayangkan. Katanya, suara penuh perhatian, namun dengan sesuatu yang lebih dalam di balik kata-katanya. Aku hanya tersenyum kecil, merasa sedikit canggung, tapi juga merasa lega. Mungkin nenek benar, mungkin aku memang perlu lebih memperhatikan diriku sendiri dan menghargai hal-hal kecil yang kadang terlupakan. Terima kasih, Nek, ucapku akhirnya, merasa sedikit lebih segar. Aku rasa aku bisa tidur nyenyak malam ini. Setelah itu, nenek pergi ke kamarnya, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, tetapi begitu nyata. Sepertinya aku tak bisa menghindari kenyataan bahwa meskipun semua ini terasa ringan, ada sesuatu yang lebih mendalam yang sedang berkembang di antara kami. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi ketika aku akhirnya pulang kerja. Kaki terasa begitu lelah, dan pikiran yang sudah penuh dengan angka-angka dan tumpukan laporan membuat aku hanya ingin terjatuh di tempat tidur dan tidur nyenyak tanpa gangguan. Perjalanan pulang yang panjang dan menegangkan membuat tubuhku seakan terkuras habis. Aku hanya bisa memikirkan betapa nyamannya ranjang kosan yang menantiku. Namun, ketika aku membuka pintu kosan dan melangkah masuk, aku mendapati nenek duduk di kursi kayu, seperti biasa, di ruang tamu yang cukup gelap. Hanya ada cahaya lampu meja yang temaram, memberi kesan agak misterius. Saat dia mendengar suara langkahku, dia langsung menoleh ke arahku dengan ekspresi yang penuh perhatian. Nenek itu sepertinya selalu ada saja di waktu yang tidak terduga. Pulang kerja sampai segini, kasihan sekali, kata nenek dengan nada khawatir sambil melihatku yang berjalan lemas menuju dapur. Aku hanya mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Kepala terasa begitu pusing dan tubuhku seolah-olah ingin jatuh begitu saja ke lantai. Saat aku melangkah lebih jauh, nenek tiba-tiba berkata, "Kamu kelihatan sangat capek. Kalau mau, saya bisa bantu pijat. Saya kan udah tua, tapi tanganku masih bisa diandalkan." Aku berhenti sejenak, menoleh padanya. Suaranya yang lembut itu, meskipun mengandung perhatian, terasa berbeda kali ini. Aku bisa melihat ekspresi nenek yang lebih serius dari biasanya, bahkan sedikit menggoda. Tapi mungkin itu hanya perasaanku yang lelah. "Ah, nggak usah, Nek. Aku baik-baik saja," jawabku lemah, berusaha mengelak. Aku memang merasa sangat lelah, tapi rasa canggung mendengar tawarannya membuatku sedikit ragu.
Tapi kamu kelihatan sangat lelah. Jangan cuma kerja terus, harus jaga badan juga. Tidur juga nggak bisa maksimal kalau badannya tegang. Percaya deh. Lanjut nenek, kali ini dengan senyuman lembut yang tampak penuh kasih sayang. Ada sesuatu dalam cara nenek bicara yang membuatku merasa tidak bisa menolak tawarannya. Mungkin karena kelelahan, atau mungkin karena nenek sudah tahu caranya meyakinkan orang, aku akhirnya setuju. Oke deh, tapi cuma sebentar ya. Dengan langkah yang cepat, nenek berdiri dan mengajak aku duduk di kursi dekat jendela. Lampu temara memberi suasana yang lebih tenang, meski aku merasa sedikit tidak nyaman dengan perubahan suasana yang mendalam ini. Nenek mulai memijat pundakku dengan gerakan yang hati-hati dan penuh perhatian. Awalnya, aku merasa canggung. Aku tak pernah membayangkan situasi ini sebelumnya. Tangannya yang besar namun lembut mulai mengendurkan ketegangan di tubuhku. Setiap gerakan terasa sangat akurat, seperti nenek tahu benar bagian mana yang paling lelah dan membutuhkan perhatian. Aku dulu sering pijat orang di pasar, ujarnya pelan sambil terus memijat. Kadang, yang paling dibutuhkan itu cuma perhatian kecil, gak perlu banyak bicara, cukup tangan yang berbicara. Aku terdiam, merasa tubuhku mulai rileks. Meskipun ada sedikit rasa canggung karena kedekatan ini, aku juga merasakan kenyamanan yang luar biasa. Nenek benar-benar tahu caranya membuat orang merasa lebih baik. Terkadang, dalam keheningan yang hampir mencekam ini, aku merasa ada sesuatu yang lebih di balik pijatan ini. Meskipun nenek tak mengatakan apa-apa yang tidak perlu. Udah lama ya, kamu nggak punya waktu buat diri sendiri, lanjut nenek. Suaranya masih rendah dan tenang. Jangan terlalu banyak beban, kamu nggak tahu betapa berharganya menjaga tubuh dan pikiranmu. Aku hanya mengangguk, merasa kata-kata nenek mengena sekali. Terkadang, aku terlalu terfokus pada pekerjaan dan hal-hal lain, sehingga lupa untuk merawat diriku sendiri. Pijatannya semakin dalam, dan aku bisa merasakan setiap otot yang tegang mulai mengendur. Lengan nenek yang besar bergerak dengan kekuatan yang penuh kehati-hatian, seolah dia tahu persis apa yang tubuhku butuhkan. Seiring berjalannya waktu, ada keheningan yang aneh di antara kami, menciptakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang tak terucapkan, namun begitu terasa dalam setiap sentuhan, mengisi ruang dengan makna yang rumit. Namun, aku tetap tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih di balik sikap nenek. Sesuatu yang tidak pernah dibicarakan, tetapi selalu mengendap di udara setiap kali kami berinteraksi. Nenek berhenti sejenak, lalu menatapku dengan pandangan yang sulit dimengerti. Jaga diri baik-baik, nak. Hidup gak selalu semudah yang kita bayangkan, katanya suara penuh perhatian, namun dengan sesuatu yang lebih dalam di balik kata-katanya. Aku hanya tersenyum kecil, merasa sedikit canggung tapi juga merasa lega. Mungkin nenek benar, mungkin aku memang perlu lebih memperhatikan diriku sendiri dan menghargai hal-hal kecil yang kadang terlupakan. Terima kasih, Nek, ucapku akhirnya, merasa sedikit lebih segar. Aku rasa aku bisa tidur nyenyak malam ini. Setelah itu, nenek pergi ke kamarnya, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, tetapi begitu nyata. Sepertinya aku tak bisa menghindari kenyataan bahwa, meskipun semua ini terasa ringan, ada sesuatu yang lebih mendalam yang sedang berkembang di antara kami.